berkaitan dengan perkenalan juga, tapi ke program. Jadi tadi perkenalan individu personal, sekarang perkenalan keprograman dan pelatihan ini. Maka dari itu kita akan coba sama-sama nanti memetakan sejauh mana kita punya harapan, kira-kira kekhawatiran kita selama pelatihan ini. Tentu selama pelatihan kita punya mimpi, punya harapan masing-masing. Bukan harapan setelah pelatihan, ya. Harapan selama pelatihan. Nanti setelah pelatihan harapannya kita tim kumpul lain lagi. Jadi sekarang harapan selama pelatihan, kekhawatiran selama pelatihan. Yang kedua, nanti saya akan menjelaskan, tadi sudah disampaikan Bu PJ juga, tujuan pelatihan ini apa? Apa yang kita mau capai, mau kita raih, dan bagaimana alurnya, perjalanannya. Kita akan sepakati juga dari waktunya, kira-kira jam berapa kita harus istirahat, jam 12 saudara, kalau kita lihat lagi, tinggal kita mengikuti atau ada sesuatu yang sangat darurat misalnya. Kita sepakat. Yang terakhir, kita akan coba petakan data dasar, maksudnya pemetaan pemahaman kita di awal ini. Saat ini posisi kita itu tentang kapasitas kita itu di mana. Saya akan menggunakan metode sasaran panah yang sudah saya siapkan di situ untuk memetakan pemahaman. 4 poin ini yang kita akan coba bahas di sesi kedua, orientasi pelatihan. Ada pertanyaan? Sesi yang kedua. Masih tarik nafas setelah perkenalan ya. Untung tidak apa saya sesi kanan. Kalau tidak ada, kita akan coba menuliskan dalam kartu apa harapan Bapak dan Ibu selama pelatihan. Sudah? Ya. Saya akan mulai dari Pak Jor. Ini jam 1 kami. Coba dibaca Pak harapannya dulu. Nih, lihat kotak ini. Saya dapat memahami sanksi dan juga materi sanitasi beberapa harapan yang pertama dari Pak Jor dapat memahami STBM secara maksimal. Siapa yang punya harapan yang mirip dengan ini? Bawa ke tempat cewek di sini. Tolong pastikan bahwa ini semua bermakna sama ingin memahami STBM termasuk pilar-pilarnya ya. Ada yang namanya di sini 5 pilar STBM dengan benar. Kalau saya, yang kedua, saya minta kartunya apa tadi? Coba baca ada. Bisa melatih. Nah, berharap bisa melatih. Siapa yang punya harapan dengan latihan? Di sini saya berharap bisa melatih. Ini pelatihan, ini pemicuan, ini pemahaman STBM. Masih ada kartu putih. Kalau itu kekhawatiran. Sekarang kita dari sana mulai kekhawatiran satu yang warna pink. Dibaca. Tidak bisa mengikuti pelatihan secara penuh karena masih ada aktivitas lain. Supaya tidak khawatir ini, supaya kita bisa menguasai, makanya kekhawatiran ini kita ingatin full hadir, fokus 5 hari, semua lupakan dulu. Kartu kredit bayar utang besok nyusul. nomor telepon diganti. Nomor telepon tidak perlu, HP simpan dulu. Betul, karena ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan saya nggak paham STBM. Banyak faktor yang kita bisa nanti. Fasilitator yang tidak berhasil. Saya nggak berhasil. Kalau kita lihat pertandingan bola, si anak kuat main tidak bisa menguasai. Yang salah pelatihnya. Padahal dalam bola yang leset-leset terus. Tapi pelatih bertanggung jawab. Sip. Masih ada lagi yang lain? Banyak yang share. Masih ada? Jangan khawatir membaca. Silakan baca. Akhirnya masyarakat tidak bisa STBM. Karena kita tidak paham. Kita sudah melatih tapi masyarakatnya. Karena fasilitatornya. Masyarakat. Karena kita tidak bisa menerapkan, termasuk masyarakat harus paham STBM nggak sih? Masyarakat harus paham STBM enggak kan? Masyarakat nggak perlu paham STBM, tapi kita sebagai penggerak, fasilitator dan pemicu yang harus paham betul STBM. Masyarakat yang akan mencoba menerapkan, menunjukkan ke masyarakat. Oke, itu kekhawatiran dan harapan kita. Nah, saya akan coba menjelaskan apakah harapan itu bisa dicapai dan kekhawatiran ini bisa kita minimalkan. Setelah saya menjelaskan alurnya. Alur ini akan bisa saya baca kalau kita tahu tujuan pelatihan dulu. Tujuan pelatihan ini
ada 4. Saya diminta memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian paham secara utuh. Jadi ada kata utuh malah. Paham secara utuh tentang STBM. Tidak hanya kulitnya, tidak hanya ekornya, tapi semua bagian STBM. Bayangkan secara utuh tentang STBM. Hanya seorang Pak Nyoman diundang ke sini oleh Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu diminta dengan pelatihan ini memiliki kapasitas sebagai pelaku, penggerak, dan fasilitator STBM. Pelaku karena melakukan STBM, penggerak karena mendorong orang lain, fasilitator karena melatih orang lain. Jadi pelaku karena kita harus tahu dan melakukan STBM, nanti di lapangan akan memicu juga. Yang kedua, menggerakkan karena sumber daya Manggarai Barat cukup banyak, kita gerakkan dan memfasilitasi. Kita akan kumpulkan sejumlah orang, kita akan latih. Jadi Bapak Ibu memiliki kapasitas sebagai itu, sebagai penggerak, pelaku, dan fasilitator. Yang ketiga, Bapak Ibu diharapkan terampil melatih STBM. Nah, ini tambahan yang luar biasa. Terampil melatih STBM kepada para pihak yang berkaitan. Keterampilan melatih, ini keterampilan sebagai orang, ini keterampilan tentang STBM-nya, CLTS-nya. Yang di dalamnya ada CLTS sebagai metode. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu diharapkan memahami dulu, karena tidak akan ada praktek. Memahami bagaimana memasukkan tema, isu, topik STBM ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan baik Pemda maupun desa. Nah, bagaimana tujuan bisa tercapai? Mari kita lihat alur pelatihannya. Kita mulai dari pembukaan tadi pagi, sudah kita mulai dan orientasi dan perkenalan tadi, dan dinamika kelompok sedikit. Kemudian sebentar lagi kita akan masuk ke konsep dan kebijakan program. Nah, konsep dan kebijakan program dari Dinas Kesehatan tentang kebijakan daerah jam berapa? Belum ada kesehatan. Jadi ada 2 hal yang akan dibahas dalam topik atau sesi konsep dan kebijakan program. Sehati sebagai program Manggarai Barat sehat, kok sehati itu sehat? Ayo dong. Apa? Pokoknya program sehati ini menjadi bagian dari program yang akan Pokja atau tim jalankan, dan kebijakan daerah sebagai payung hukum untuk menjalankan ini. Tentu di sini ada Kamsimas yang sudah, ini Kamsimas ini di semua daerah sudah berjalan sebagai penggerak utama. Nanti bersama dia desa. Nah, setelah kita memahami payung hukumnya, landasan politiknya, dan landasan programnya, kita mulai masuk nanti ke konsep dan pendekatan STBM. Ini ilmu STBM-nya. Pertama, kita akan dengan mendengarkan pengalaman program sanitasi sebelumnya. Nanti saya akan putarkan video saja. Banyak metode untuk mengenalkan bagaimana program sanitasi sebelumnya, diskusi kelompok, pleno, presentasi, atau saya akan putarkan film, kita akan lihat filmnya. Kemudian kita membahas komponen-komponen STBM, satu konsep. Yang ketiga, kita akan menjelaskan pilar-pilar STBM, memahami dan coba mencari tahu secara detail tentang pilar-pilar STBM. Bagaimana caranya juga, tidak sekedar membaca, tapi bagaimana caranya pilar bisa berjalan. Karena STBM punya nilai, kita juga harus gunakan prinsip-prinsipnya. Sehingga kita harus pahami bagaimana prinsip itu dipahami. Karena STBM berkaitan dengan perilaku, maka juga kita dikenalkan 3 fondasi perubahan perilaku, 3 landasan dalam perubahan perilaku di STBM. Semua hal melibatkan masyarakat untuk partisipasi, tapi ada tingkatannya.
STBM itu yang mana sih? Tingkatannya nanti kita akan memahami 6 poin dalam konsep dan pendekatan itu. Kalau kita sudah paham ini, baru bisa masuk sini. Makanya kalau mau masuk ke level berikutnya, tangga berikutnya, ini harus clear. Kalau mau clear ini, jangan tinggalkan ini. Mungkinlah kita datang setengah-setengah gitu kan? Nggak paham dulu, karena harus utuh. Nah setelah itu baru kita secara detail masuk ke tampilan dan pemahaman tentang tahapan pemicuan kiat-kiat di masyarakat. Ini biar seimbang antara otak kiri sama otak kanan, Pak. Saya iring sedikit. Biar nggak lurus-lurus. Ada elemen-elemen yang mesti dipicu dan juga alat-alatnya. Instrumennya, toolsnya yang mesti digunakan untuk memicu. Elemennya A, alatnya A+. Elemennya B, alatnya B+. Jadi nanti kita akan sesuaikan. Dan kita harus tahu selama memicu apa yang menghambat. Kita tahu yang menghambat sehingga kita tahu mengantisipasinya. Kita akan bahas apa yang menghambat mereka. Dengan simulasi kita akan tahu apa yang menghambat mereka. Setelah itu baru kita akan pemicuan di masyarakat. Ini kita akan bisa besok ke lapangan karena ada 4 titik pemicuan yang sudah disiapkan oleh masyarakat desa. Kalau yang ini kita sudah lakukan dengan baik, dengan sempurna, dengan semua waktu yang ada. Kalau setengah-setengah nggak akan bisa ke sini. Besok bisa jadi tontonan masyarakat malah kalau kita tidak clear di sini. Ini clear karena ini clear. Jadi di sini boleh nggak hadir tadi? Hanya pembukaan dan perkenalan. Tapi udah hadir nggak apa-apa kan lebih bagus kan? Nah ini wajib. Jadi lain kali kalau itu pembukaan nggak hadir benar. Nah pemicuan di masyarakat ini kita akan betul-betul menyiapkan tim yang akan berlaku sampai hari terakhir. Timnya akan segera kita bentuk, kemudian akan berlaku sampai hari terakhir lagi, sampai praktek melatih. Termasuk persiapan-persiapan yang lain, berbagi tugas lagi dan bahan. Penjelasan lokasi akan ada penjelasan dari puskesmas untuk menjelaskan. Desa atau dusun yang dipicu, kondisinya begini, BAB masih berapa orang yang sembarangan, dan sebagainya. Data-data akan dijelaskan. Karena kita harus tahu dulu sebelum kita memicu. Jangan sampai misalnya semua sudah pakai jabat, tiba-tiba kita memicu memakai jabat. Atau memicu untuk mereka berubah perilaku. Kami semua sudah pakai jabat, Pak. Ngapain Bapak tanya-tanya begini? Kamu tahu di sini 100% sudah menggunakan zaman sehat. Kita pikir lagi sekarang, harus ngapain kita di sana? Kita pikir dengan lokasi itu, malah kita bisa mengatur strateginya. Pemicuan di 4 titik dan di lapangan kita juga akan lakukan kompetisi apresiatif. Kompetisi apresiatif ini maksudnya mengadu antar dusun, memicu antar dusun melalui perwakilan-perwakilannya untuk ia memastikan punya tindak lanjut yang jelas atau disebut pleno masyarakat tempat komunitas di kantor desa tempatnya. Jadi hari Rabu ini pemicuan di komunitas di 4 titik, kemudian kita akan pleno. Nanti yang memandu pleno adalah Bapak Ibu sekalian. Kita akan bentuk tim pemandu di pleno ini dengan adat dan budaya setempat, gunakan cara-cara lokal. Bagaimana caranya membuat apresiasi pada warga yang sudah menjadi champion di dusunnya. Setelah jadi champion, kita adu lagi dengan champion yang lain supaya level desa punya goal yang jelas. Ini di level desa. Setelah ini kita akan masuk ke kelas ke sini, kita refleksikan setelah pemicuan apa catatan temuan proses dan hasilnya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan tulis semuanya dalam kartu atau dalam kertas. Kemudian per tim pertama, kemudian per tim juga harus menulis pembelajaran utama apa yang dipelajari selama pemicuan. Yang terakhir kita tentu akan memberikan rekomendasi. Nah kalau begini nanti tim STBM harusnya gimana menggunakan kiat-kiat ini? Puskesmas harusnya gimana? Nah, itu kita akan bisa memberikan rekomendasi. Setelah rumusan ini kita mengendapkan dulu keterampilan dan
tentang STBN, karena kita temanya mulai masuk ke kalau itu tindak lanjut masyarakat, itu hasilnya, maka kita berpikir bagaimana memonitor, bagaimana memastikan, memverifikasi. Di sini ada 14 desa katanya yang sudah ODM. 14 desa tapi dinas kesehatan masih ragu-ragu. Kenapa ragu? Kenapa ragu? 14 desa yang sudah ODM di kabupaten pertama belajar. Kalau di sini kalau yang ada yang tahu dan kita sharing. Nah, setelah kita pelajari monitoring yang akan digunakan di program sehari ini dan verifikasinya ada alatnya, ada praktek, ada teori di sini. Kita akan mengisi form supaya memastikan bahwa kalau dibilang ini sudah ODM, ada hasil verifikasi, baru di-clear. Deklarasi dilakukan itu perayaan akan jadi kalau ada data akan jadi kalau ada verifikasi kita bisa lakukan kalau kita sudah bisu. Kalau belum ada pemicuan, tapi verifikasi itu data dasar saja, tapi pemicuan baru verifikasi. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tema pelatihan. Jadi setelah ini semua urusan STBN, ini satu putih, ini urusan pelatihan. Satu topik besar di TOT ini adalah pelatihan STBN tim kecamatan dan puskesmas. Di pelatihan itu kita akan coba mulai dengan teknik dasar melatih. Teknik dasar melatih STBN seperti apa. Kemudian kita akan sama-sama mempelajari bagaimana pendekatan pembelajaran orang dewasa digunakan dalam pelatihan STBN. Karena pelatihan ini tidak bisa menggunakan tidak POD, wajib POD. Makanya kita pelajari. Terus kita akan praktek micro teaching. Setiap orang akan memandu satu sesi dengan alokasi tertentu. Masih kita atur waktunya berapa lama. Kemungkinan 20 menit misalnya per orang. Kali sekian berarti kita perlu waktu sekian lama. Atau nanti tambah berdua. Tapi kalau berdua biasanya satu orang menyerah, hanya membuka dan menutup. Assalamualaikum. Nanti terakhir. Terima kasih kawan saya tadi yang mengisi materi. Waalaikumsalam. Ada yang begitu, ya. Itu yang kita khawatirkan. Kalau ada 20 menit bagi dua 10 harus 10 menit. Nanti saya yakin di sini nggak akan terjadi. Refleksi dan umpan balik. Kita akan mengamati selama praktek dan kita akan refleksikan. Kita akan lakukan umpan balik. Umpan balik ini sisi lain maksudnya. Umpan balik ini karena ada jauhari, jendela jauhari, maka umpan balik itu berlaku. Ada bidang, ada ruang di mana kita tidak tahu, orang lain tahu, makanya kita perlu umpan balik. Kita akan bisa praktek dan menggunakan POD ini atau micro teaching nanti itu kalau modulnya kita pahami. Makanya kita akan membahas membedah. Membedah bukan untuk korek-korek, membedah untuk membuka. Kita buka modul pelatihannya, kita pelajari, kita rangkum, kita coba lagi. Ini micro teaching. Ini ada modulnya. Setelah kita paham pelatihan, jadi ini materi STBN, ini materi pelatihan, ini materi tersendiri juga, tapi berkaitan dengan ini model pelatihannya, ini model verifikasinya, ini model pemicuannya, ini model STBN-nya. Maka kita mesti paham betul bagaimana cara memasukkan sekarang ke penganggaran dan perencanaan. Kalau itu modelnya, kita sudah tahu apa yang harus masuk ke perencanaan dan penganggaran, baik di daerah maupun di desa. Makanya ini baru terakhir. Kita paham betul semua STBN, kapasiti buildingnya, metode memastikan dan metode STBN-nya, baru kita tahu. Oh, kali itu gampang cara masukkannya. Perlu latihan, perlu tim verifikasi, perlu tim pemicu. Nah, itu kan. Nah, itu harus masuk misalnya. Jadi kita sudah tahu apa yang masukkan. Dari situ baru kita susun. RTM. Kapan pelatihan di mana? Itu nanti hari Sabtu terakhir kita akan susun. Siapa akan melakukan kapan, di mana, dua. Ini kan dibagi menjadi 3 tim. Kita sebagai tim kabupaten ada 3 sub tim pelatih. Siapa orangnya nanti kita akan bagi sama-sama. Dalam pelatihan ini tidak mungkin keterampilannya untuk semua wilayah. Sehingga keterampilan yang kita bekali dalam konteks STBN barulah keterampilan pemicuan di masyarakat yang KPS.
untuk pilar 1 dan pilar 2. Jadi ini bercoba diingatkan Pak Haryanto ya, diingatkan kita fokus keterampilan di lapangan nanti itu skill untuk memicu masyarakat dalam rangka perubahan perilaku pilar 1 dan pilar 2, sehingga bias itu pilar 1 pilar 2. Betul. Jadi SDBM kalau yang lain-lainnya nanti kita hanya mencoba diskusi penjelasan singkat, sharing mungkin, tapi di lapangan kita tidak akan menggunakan keterampilan untuk pilar yang lain. Fokus dulu di lapangan. Ya? Ini juga berdasarkan pengalaman kami di 2 kabupaten sebelumnya, Rotim dan Sika, itu bahwa kita tetap nanti di lapangan atau kalau melaksanakan ke masyarakat itu kita harus menetapkannya keseluruhan pilar, 5 pilar SDBM itu. Akan tetapi yang dari 5 pilar SDBM itu yang betul-betul membutuhkan keterampilan untuk satu metodologi pemicuan tadi, itu yang utama adalah 1 dan 2. Itu yang betul-betul terutama pilar 1 juga, itu betul-betul membutuhkan keterampilan kita bagaimana kita bisa memicu masyarakat sehingga mereka kemudian sadar, mereka malu atau sadar atau bagaimana, tapi yang jelas nantinya mereka mau berubah. Dan itu untuk pilar 1 dan pilar 2 itu betul-betul membutuhkan keterampilan itu. Sedangkan pilar 3 itu kan minum air yang sudah diolah. Pada umumnya itu masyarakat sudah mengolah, sudah merebus, hanya mungkin merebusnya kurang betul, harus yang betul. Makanan perlu ditutup. Kemudian pilar 4 itu adalah pengamangan sampah. Ini juga kita memang memicu, tetapi tidak perlu dengan satu metodologi yang tertentu seperti itu. Sama dengan pilar 5. Sehingga 3, 4, dan 5 itu nanti akan merupakan promosi-promosi keikutan dari apa yang kita lakukan di pilar 1 dan pilar 2. Ya, jadi dan ini yang pilar 1, pilar 2 ini yang memang betul-betul keterampilan memicu kita. Karena di dalam pilar 1 dan pilar 2 pun itu nanti 3, 4, dan 5 itu kan menjadi ikutan untuk masalah kebersihan dan kesehatan. Nah, ini yang tadi dimaksudkan dengan KOP. Tapi pada waktu kita diskusikan atau nanti pendekatan kita ke masyarakat itu konsepnya adalah selalu harus 5 pilar. Ya, tapi kita akan mulai pemicuan dengan pilar 1, pilar 2 karena itu yang adalah perubahan perilaku dasar yang paling sulit. Dan pengalaman kami juga kalau pilar 1, pilar 2-nya itu mereka sudah sadarannya ada, perubahan perilakunya ada, masuk ke 3, 4, dan 5 itu tidak sulit. Jadi yang dimaksudkan Pak Oke seperti itu. Ya, karena mungkin saya nggak tahu kalau mungkin Mas Aldo dulu di Paksimas itu kan juga pilar 1, pilar 2, 3, 4, 5 itu tidak dibahas atau tidak diterapkan juga ya, maksudnya fokus di pilar 1, pilar 2. Nah, kita dalam program SDBM kita tetap mengedepankan bahwa 5 pilar ini harus sepenuhnya nanti diterapkan di masyarakat. Begitu? Pemahaman. Sampai saat ini kita punya pemahaman tentang 5 hal di level mana. Yang pertama tentang konsep dan ini yang pertama, yang kedua tentang metode TLTS-nya sendiri dalam konteks pemicuan pilar 1, 2. Metodologinya, tahapannya, pemicuannya. Kemudian ini keterampilannya secara khusus. Ini tahapan dan masih konsepnya, materi, teorinya ya. Ini pemicuan keterampilan memicu pilar-pilar SDBM. Sejauh mana kita sudah mampu memicu pilar-pilar SDBM. Ya kalau 3, 4, 5 biasanya promosi ya, mirip-mirip gitu kan. Maksudnya itu juga. Ini keterampilan memicu dan pilar-pilar SDBM. Nanti ini sejauh mana kita punya keterampilan pemahaman tentang monitoring dan verifikasi hasil. Yang terakhir, kemampuan dan keterampilan melatih SDBM.
Ini kemampuan keterampilan pelatih. Ini konsep dan pendekatan STBM. Yang warna pink, ini warna hijau. Yang warna kuning ini metode CLTS-nya. Nah, setiap orang mengambil 4 di depan di meja. Ada 5. Iya, ada 5 sesuai dengan warna. Ambil satu warna satu, kemudian tempel. Yang biru tempel di sini, antara ini. Yang putih sesuai dengan judulnya tempel di bagian mana terserah. Yang kuning di bagian mana dan seterusnya. Jelas panduannya? Jelas. Setiap orang akan ngambil 5 kartu, 5 warna, masing-masing satu warna satu kartu. Kalau ada kekurangan kelebihan kartu, kita akan ulang. Berarti ada kesalahan, kelebihan atau kekurangan. Hati-hati. Ya, sepintas apa yang kita lihat dari peta ini? Belum ada yang paham 100%. Belum ada yang paham kecuali metode CLTS. Bapak Ibu sekalian, saya melihat sudah seimbang antara 25 ke bawah ini, 25 ke pusat, apa ke fokus. Artinya kita sudah biasa mendengarkan CLTS, betul nggak? Biasa mendengarkan CLTS. Tapi kita tarik sekarang ke pemicuannya. Hanya ada 3 orang yang tidak level di depan, tapi di tengah-tengah, menggunakan ilmu CLTS untuk pemicuan. Artinya apa? Artinya apa kalau itu dipelajari? Aplikasinya kurang. Dilatih berkali-kali, tapi tidak pernah menerapkan dalam pemicuan. Betul nggak? Ya. Tinggal praktek sebenarnya. Karena konsep CLTS sudah cukup mahir. Jadi training ini untuk CLTS nanti di teori ini kita akan sharing, tapi nggak terlalu banyak. Kita akan sharing dari Bapak Ibu sekalian. Karena ilmunya nyatanya sudah cukup banyak yang paham CLTS. CLTS sejak lahir, sejak Amal Card datang, sejak pulang dari India, itu udah 10 tahun lebih, 15 tahun. Itu CLTS. Tapi menjadi konsep STBM baru-baru karena isinya kita lihat di sini belum ada yang sampai. Karena ada CLTS, ada target MDG sebelumnya, bukan 100-100, maka perlu verifikasi. Ini sudah lumayan juga ada verifikasi. Mengalami proses-proses verifikasi, mengalami proses-proses monitoring, sudah lumayan bagus. Tinggal nanti materi monitoring dan verifikasi tinggal kombinasikan Ibu Christine di sini. Ini peta yang kita lihat saat ini pemahaman. Ada yang keliru dan boleh diganti? Ada yang salah naruh? Gak ada? Pas? Oke. Usulkan satu apa yang perlu diatur, aturan apa yang penting gunakan. Tulis satu kartu apa yang paling penting diatur dan bagaimana mengaturnya di situ. Apa yang harus diatur supaya training ini berjalan dengan baik, tujuan tercapai, alurnya tercapai, harapan tercapai. Aturan belajar yang harus kita terapkan. Harus ada tingkat waktu. Yang kedua, ketua kelas harus tepat waktu. Yang ketiga, jangan sabar dengan ini ya. Memberi senyum kepada masyarakat. Terus sabar. Dapat satu suara ya. Nama Karius 1, 2, 3. Nama Karius. 3. Nama Karius. Fasilitator nomor 1. Nama Karius. Jelas ya? Sederhana sekali kan? Nama Karius yang harus mengingatkan waktu. Siapa? Masuk mulai lagi. Bantu ketua kelas. Ketua kelas. Nama Karius. Yanto, John, Marianto. Berarti Yanto. Ini permainan apa ya? Ini antara jawab dengan jawab.
Pak Yanto 3 ya? Iya, iya. 3. Yanto, Ajon 1. Jelas ya? Benar. Ketua kelas Pak Yanto, Pak, apa dulu? penjaga waktu, selamat hadir.